pagi anak-anak, sehat kalian semua. Mari kita sebelum mulai pelajaran, kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Pada hari ini, Ibu akan mengajarkan tentang pelajaran IPA, karena pada hari ini kita mengajar kelas rangkap. Ada pembelajaran kelas rangkap, kelas 5 dan kelas 6, tentang perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan penggunaan sumber daya alam. Saya dahului dengan materi peristiwa alam. Kalian tahu apa arti dari peristiwa alam? Peristiwa alam adalah gejala-gejala alam, di mana dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, manusia memerlukan sumber daya alam. Sumber daya alam tersebut diambil dari alam dengan berbagai cara. Adapun kegiatan-kegiatan manusia yang mengubah permukaan bumi itu akan mengakibatkan peristiwa-peristiwa alam. Peristiwa alam yang terjadi di Indonesia seperti gunung meletus, gempa bumi, puting beliung, banjir, dan tanah longsor. Peristiwa-peristiwa alam tersebut ada dampaknya terhadap lingkungan kita, terhadap manusia, hewan, dan tumbuhan. Contohnya dari dampak-dampak yang di atas seperti gunung meletus, akan terjadi lava pijar yang akan mengalir menuruni gunung, merusak tanaman, hewan, dan rumah penduduk. Kemudian biasanya ada awan panas yang juga merusak apa yang dilewatinya. Hujan abu juga demikian, berbahaya bagi pernapasan dan kesehatan mata. Kemudian ada hujan asam, juga merusak bangunan, tanaman, dan mencemari sumber air. Biasanya kita melihat adanya lahar dingin. Lahar dingin juga akan merusak apa yang dilewatinya. Kalian pernah melihat gempa? Pernah merasakan gempa? Apa yang dimaksud dengan gempa itu? Gempa adalah getaran bumi, di mana gempa juga akan menimbulkan tsunami jika berskala besar. Kemudian kita dapat mencegah gempa, namun kita dapat juga menyelamatkan diri ketika gempa, ya. Kita tidak dapat mencegah gempa. Kemudian peristiwa puting beliung, ya, peristiwa puting beliung juga akan menghancurkan segala apa yang dilewatinya. Kerugian-kerugian yang besar dengan adanya puting beliung. Kemudian ada kerugian yang lain yang berhubungan dengan banjir, yaitu kerugian yang besar dengan terendamnya rumah-rumah penduduk yang juga akan mengganggu kesehatan juga tumbuh-tumbuhan dan hewan. Kemudian ada tanah longsor, juga akan menimbulkan kerugian jika menimpa pemukiman penduduk, bahkan korban jiwa. Jika kalian sudah paham, kalian akan latihan tentang macam-macam peristiwa alam dengan materi-materi yang Ibu berikan. Kemudian akan saya lanjutkan dengan kelas 6. Kelas 6 tentang peristiwa alam dan contoh gejala alam yang terjadi disebabkan oleh kegiatan manusia juga dan merubah permukaan bumi ini. Kalian semua tentu tahu bahwa wilayah Indonesia merupakan salah satu wilayah yang dilewati gugus cincin api dengan deretan gunung berapi yang aktif. Dengan keadaan alam tersebut, wilayah Indonesia sangat berpotensi terjadi bencana alam seperti yang Ibu ceritakan tadi, seperti gunung meletus, gempa bumi, dan lain dan sebagainya. Kemudian peristiwa alam juga merupakan kejadian yang timbul oleh proses alam, dan contoh-contohnya seperti tadi yang Ibu ceritakan, seperti gunung meletus,
gempa bumi, puting beliung, banjir, tanah longsor, dan lain-lain ya. Ada dampak-dampak yang terjadi jika peristiwa alam tersebut kita tidak mengenalinya. Dampak-dampak sepertinya penambangan bagi lingkungan, kemudian kerusakan hutan, merusak struktur tanah, kemudian pencemaran air. Upaya pengurangan dampak negatif daripada penambangan yaitu adalah penghijauan kembali atau rehabilitasi, kemudian pemulihan lahan yang telah tercemar dengan cara menghentikan aktivitas penambangan, kemudian mendirikan pengolahan limbah di sekitar area penambangan. Itu jika kita dampak daripada penambangan bagi lingkungan. Kemudian upaya pelestarian hutan. Upaya pelestarian hutan di sini kita bisa menanamkan kembali hutan yang gundul, kemudian penerapan sistem tebang pilih tanaman, kemudian bagi pemerintah dan pihak-pihak yang terkait perlu menerapkan sanksi yang berat kepada pelaku penebangan pohon secara liar. Selain itu pemerintah juga perlu mengeluarkan izin pemanfaatan hanya kayu pada areal produksi hutan produksi ya. Kemudian pada penambangan bahan alam, di sini ada sistem penambangan. Ada penambangan terbuka dan penambangan tertutup. Penambangan terbuka seperti penambangan yang dapat dibedakan pada lokasi dan caranya. Melakukan penambangan berdasarkan lokasinya. Penambangan dilakukan pada tempat terbuka dan penambangan dengan tertutup. Penambangan terbuka seperti penambangan menggali lapisan tanah. Contohnya penambangan terbuka yaitu penambangan batu pualam, marmer, pasir, tembaga, dan timah. Penambangan tertutup, penambangan yang dilakukan dengan membuat lubang di bawah permukaan tanah. Contohnya penambangan tertutup yaitu penambangan batu bara dan penambangan logam. Kemudian ada penebangan hutan. Penebangan hutan di sini ada dampak-dampaknya juga. Dampaknya seperti lahan yang akan menjadi tandus dan gersang, kemudian lahan resapan air hujan menurun, cadangan air tanah menurun, peningkatan pemanasan global. Kemudian upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan. Sering terjadi kebakaran hutan jika di musim panas, yaitu upayanya pencegahan kebakaran hutan seperti meningkatkan kesadaran semua lapisan masyarakat terhadap bahaya kebakaran melalui pelatihan dan penyuluhan. Kemudian yang kedua, melakukan pelatihan penanggulangan kebakaran hutan. Yang ketiga, mensyaratkan pembukaan hutan tanpa bakar. Biasanya kan ada membuka lahan dengan cara dibakar ya, supaya lebih efisien. Kemudian penerapan sanksi hukum pada pelaku pelanggaran yang memicu atau penyebab langsung terjadinya kebakaran. Upaya penanggulangan kebakaran tersebut yaitu membuat posko-posko kebakaran hutan di titik-titik rawan terjadi kebakaran. Kemudian menggerakkan semua lapisan masyarakat untuk membantu pemadaman kebakaran. Yang ketiga, melakukan pemadaman baik darat maupun udara. Jika terjadi kebakaran hutan, ada dampak-dampaknya juga. Dampaknya seperti polusi udara meningkat, di mana polusi udara dapat menurunkan kualitas udara yang ada di lingkungan. Asap dari kebakaran tersebut dapat mengganggu jarak pandang mata pada transportasi darat dan laut serta mengganggu pernapasan. Kemudian meningkatnya suhu permukaan bumi. Dari asap tersebut, dari pembakaran hutan akan menghasilkan salah satu gas rumah kaca yaitu karbon dioksida. Gas tersebut akan mengisi atmosfer dan membuat lapisan yang dapat menghalangi pantulan
cahaya matahari. Kemudian sumber daya alam hutan menurun. Di sini yang dimaksud adalah sumber daya alam hutan, yaitu pepohonan dan satwa yang hidup di dalamnya akan musnah. Hal itu dapat mengganggu rantai makanan yang ada di dalam hutan. Kemudian merusak struktur tanah. Hutan yang terbakar, struktur tanahnya akan rusak. Musnahnya pepohonan menyebabkan lahan terbuka sehingga daerah tersebut mudah erosi dan muncul bencana air pada musim penghujan. Ada pertanyaan? Jika tidak ada, mari kita latihan soal-soal untuk pemahaman tentang peristiwa alam dan contoh gejala alam yang terjadi disebabkan oleh manusia yang mengubah permukaan bumi. Demikian juga pada kelas 5 tentang peristiwa alam, di mana kedua materi tersebut ada hubungannya. Jika kalian paham, Ibu akhiri pelajaran pada hari ini. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.